Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Zahra dengan NIM F1E02-107 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, salah satunya nikmat sehat di masa pandemi. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilian menuju peradaban modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan isi kultum yang berjudul Pandangan Islam mengenai COVID-19. Bertambahnya orang yang terjangkit virus 19 menyebabkan kepanikan yang sangat serius. Virus yang dikeluarkan melalui berbagai media ini dapat menularkan virusnya dengan cepat dan tepat, sehingga kita sebagai pelaku atau orang yang mengetahui akan virus ini harus cepat menyadari dan bertindak tegas terhadap diri kita. Menurut sejarah, pernah terjadi suatu wabah penyakit pada masa zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Pada masa itu, jenis wabahnya ialah kusta atau lepra. Sebagai pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah, dia memerintahkan kepada umatnya untuk tidak saling berdekatan atau maupun menetap di suatu wilayah yang telah terjangkit suatu wabah penyakit tadi. Jenis karantina ini dijelaskan dalam hadis Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar suatu wilayah terjangkit suatu wabah, maka jangan memasukinya. Tetapi jika di tempatmu terjadi suatu penyakit, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi penyakit kusta atau wabah pada masa Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW memberikan konsep karantina pada umatnya untuk menyelamatkan nyawanya agar terhindar dari kematian. Yaitu jenis karantina yang itu tadi: 1. Tidak berdekatan dengan orang yang terjangkit virus COVID-19. Yang kedua, tidak menetap di suatu wilayah apabila terjadi penyakit atau terserang COVID atau terserang virus. Tapi jika di suatu wilayah tersebut adalah wilayah kita sendiri, jangan tinggalkan wilayah tersebut. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap bisa bertahan hidup di dalam wilayah tersebut? Pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada umatnya dapat kita terapkan di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Dan sebagai bentuk pencegahan kita untuk melawan COVID-19. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi COVID-19? Pertama, bertawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya bertawakal kepada Allah dengan cara pasrah kepada Allah. Karena kita harus percaya tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan izin Allah. Al-Quran Surah At-Takabur ayat 11. Yang kedua, menjaga aturan Allah. Kita harus tahu dengan cara kita menjaga aturan Allah dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah akan menjaga kita terlebih dari COVID-19 seperti sekarang ini. Yang ketiga, selalu mengingat Allah dengan cara sabar dan bersyukur. Yang keempat, melakukan ikhtiar dan sebab. Lalu, tips dan solusi untuk menghindari COVID-19 dari saya pribadi. 1. Berpikir tenang. Yang kedua, tetap produktif dengan melakukan olahraga seperti berjemur, lari-lari kecil, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan pola hidup sehat seperti makan dengan teratur, makan makanan yang bergizi, yang mengandung protein, karbohidrat, dan sebagainya. Yang keempat, tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang terjangkit COVID-19. Harus
tangan setelah melakukan berbagai aktivitas, dan sebagainya. Yang kelima, pergi vaksin sebagai cara pencegahan awal yang dilakukan tubuh kita untuk melawan terjangkitnya COVID-19. Yang keenam, tidur yang cukup. Yang ketujuh, tetap waspada dan sigap tidur yang cukup. Yang ketujuh, tetap waspada dan sigap terhadap orang yang terjangkit COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.